Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Rumahku adalah rumah doa, bukan sarang penyamun. Salam saudaraku. Setelah tiba di kota Yerusalem, Tuhan Yesus dan murid-muridnya masuk ke bait suci. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait suci. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Saudara, Tuhan Yesus melihat bait suci telah menjadi begitu cemar karena telah dipenuhi oleh orang-orang yang mau mencari keuntungan. Mereka tidak lagi menghormati bait suci sebagaimana seharusnya. Mereka tidak lagi mengikuti aturan yang benar tentang penghormatan tempat di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Inilah yang membuat Tuhan Yesus marah. Tempat yang harusnya dijaga kesuciannya ternyata diabaikan begitu saja oleh orang-orang yang berjualan itu. Tempat di mana Tuhan menyatakan kasih karunia dan pengampunannya ternyata dihina oleh mereka dan dijadikan tempat berjualan. Mereka menjual hewan-hewan korban sehingga orang-orang yang mau mempersembahkan korban tidak perlu lagi membawa sendiri atau repot-repot mencari. Mereka telah menyediakan, namun dengan harga yang lebih mahal. Demikian juga tempat-tempat penukaran uang. Orang Yahudi menolak mata uang Romawi untuk dipersembahkan di bait suci. Jadi orang yang membawa mata uang Romawi, ia bisa menukarkannya dengan mata uang Yahudi di tempat penukaran tersebut dengan mengambil keuntungan. Karena itu dengan marah Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka telah mengubah rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Ya, sarang penyamun, yaitu tempat di mana para penyamun bersembunyi dan tinggal. Mereka akan merasa nyaman di sarangnya sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka ini menjadikan bait suci tempatnya berdiam dengan nyaman tanpa merasa bersalah atas apa yang mereka perbuat. Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan setelah Tuhan Yesus mengusir semua para pedagang, Tuhan Yesus mengubah bait suci menjadi tempat di mana belas kasihan Tuhan dinyatakan. Bait suci tidak lagi dipenuhi pedagang, tetapi dipenuhi orang-orang yang sakit yang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
begitu banyaknya orang sakit yang disembuhkan, dan begitu besarnya mujizat yang terjadi, membuat semua orang takjub. Bahkan anak-anak melanjutkan puji-pujian kepada Tuhan Yesus dengan berkata, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Melihat hal itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menjadi iri hati dan berkata, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku dengar. Pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu adakan puji-pujian? Saudara, di akhir zaman ini ada banyak orang berdosa merasa nyaman di gereja, dan gereja sudah dijadikan sarang penyamun. Dosa tidak ditegur, seolah-olah terjadi pembiaran dosa di dalam gereja. Orang berdosa harus ditegur untuk diberi kesempatan bertobat dari dosa-dosanya. Karena itu, Tuhan Yesus terus bekerja di dalam gerejanya, yaitu dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya. Kebenaran firman Tuhan sedang terus menyucikan, menguduskan setiap pribadi kita. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ketika Tuhan Yesus menegur kita dengan keras dengan firman-Nya, maka itu berarti masih ada kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita gerejanya untuk bertobat. Pertobatan akan mendatangkan pemulihan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus mengerjakan kehidupan kami, membersihkan seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu yang keras, yang terus menegur kami supaya kami dibersihkan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus mengerjakan kami gereja-Mu, menguduskan kami seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh kami terus terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput kami gereja-Mu. Silakan Engkau terus mengerjakan pembersihan di dalam gereja-Mu. Ada pemulihan yang terjadi sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa diselamatkan, banyak orang boleh menikmati mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Rumah Tuhan akan benar-benar menjadi rumah doa bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Izinkan Tuhan terus membersihkan kehidupan kita sehingga benar-benar rumah Tuhan akan disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.